Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di podcast FKIP Unusa. Hari ini kita bakal ngobrol sama seorang mahasiswa PGSD FKIP Unusa. Yang nggak cuma jago di dunia pendidikan, tapi juga luar biasa di dunia olahraga. Dia adalah Alifia, seorang atlet hoki Indonesia. Aplaus dulu. Keren banget ya, bisa menghadirkan mahasiswa yang berprestasi. Nah, sampai tingkat internasional. Nah, gimana sih perjalanan Alifia dari sekedar hobi jadi atlet berprestasi? Yuk kita akan bahas bareng. Oke. Apa kabar Alifia? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Puasa? Puasa. Oh, ya alhamdulillah ya. Iya. Saya lihat mungkin ini latihan terakhir ya. Untuk Kemarin latihan Oh, terakhir kemarin. untuk persiapan Alhamdulillah. Porprov. Persiapan Porprov ya, Iya. latihan terus walaupun di bulan puasa. bulan puasa. Gitu ya. Iya. Biasa. Nah, Mbak Alifia ya, sebelum nanti kita ngobrol banyak sharing session tentang prestasi sampai bagaimana perjalanannya Mbak Alifia bisa sampai ke ajang internasional, kita pingin tahu gitu ya. Nah, maka sedikit memperkenalkan dulu gitu ya, Mbak Alifia tuh dari alumni SMA mana, terus dengan seperti apa? Coba silakan ceritakan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Alifia. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, alumni SMA 16 Surabaya. Dulu saya sedikit cerita ya Pak. Iya, oke, Dulu itu silakan. sebenarnya saya tuh belum tahu apa sih hoki itu, karena kalau sekarang kan belum familiar olahraga Iya, hoki itu, iya. belum di Indonesia itu belum terlalu terkenal gitu. Jadi saya mikirnya hoki itu hoki es, hoki es latihannya gitu ya, iya, iya. ekstrakurikuler waktu itu di SMA 16. Saya kiranya tuh latihannya di es gitu, salju. Oh gitu. Akhirnya Oh, saya di tertarik. SMA 16, mohon maaf ya. Itu Iya. masuk ekstra gitu ya? Iya, ekstrakurikuler. Ternyata hoki ini ada banyak macamnya. Oh, iya. Saya baru tahu waktu saya masuk di ekstrakurikuler itu SMA tadi. 16 Iya. itu. Nah, itu waktu itu pelatihnya siapa? Pelatihnya waktu itu saya diajar sama Coach Rizal. Oh, namanya. Rizal ya, Iya, alumni ya. dari SMA 16. Tapi kan nggak tahu asal usulnya siapa pelatih yang Iya, menjadi pelopor belum ya. tahu, Itu iya. kalau nggak salah itu Coach Pajar. Oh, pertama kali. Iya, pernah dengar? Pernah. Coach Pajar itu alumni UNESA, dia kiper terbaik waktu itu Liga Mahasiswa Hoki di Indonesia waktu itu, dia kiper terbaik waktu itu. Oh. Sekarang kalau nggak salah kerja di mana ya, di Bali, tapi dia sekarang menjadi wasit internasional floorball. Yang bersama kan gitu Iya. ya. Gitu ya. Jadi sampai prosesnya mengikuti terus ya latihan yang ada Iya. dia. Terus sampai kamu betah gitu ya, namanya olahraga hoki ini kan nggak terkenal gitu ya, sampai Iya, nggak terkenal. sampai sekarang di Unusa gitu ya, masih Iya. aktif gitu ya. Masih aktif, latihan. Gimana itu alhamdulillah. ceritanya waktu di SMA sampai ke Unusa gitu ya, masih aktif walaupun bukan notabene-nya Iya. seorang fakultas olahraga gitu ya. Iya. Silakan coba. Waktu itu sempet sama ibu saya itu juga bilang, olahraga apa sih gak terkenal gitu. Tapi setelah saya jalani, kok unik olahraga ini. Akhirnya saya tertarik. Nah, kemudian waktu itu ada seleksi untuk masuk di kota Surabaya untuk Oh. kejuaraan provinsi, Kejurprov di Malang. Oh. Akhirnya saya seleksi di sekolah dulu, terus langsung diseleksi di kota Surabayanya Oke, langsung. Jadi iya, beda masuk, pelatih iya. langsung. Berarti dari ekstra itu ada seleksi sendiri, Iya, seleksi lanjut sendiri, ke lanjut ke tingkat seleksi. Puslacap itu ya. Iya, Puslacap Surabaya namanya. itu. Nah, disitulah mulai beraktualisasi diri ya, skillnya Iya. gitu ya. Mulai juga diajarin yang lebih lagi teknik-tekniknya, terus ketemu sama teman-teman yang dari SMA lain juga banyak Pak. Banyak gitu Iya, ya. banyak sekali. Kan mohon maaf ya, olahraga hoki itu kan sering kena matahari ya, kan Iya. jarang itu seorang atlet cewek mau berpanas-panas gitu ya, kayak gitu ya, kalau saya dapat gitu. Tapi kamu dengan PD-nya tetap bertahan di cabur ini, olahraga hoki gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau saya lihat kan perjalanannya cukup lama gitu ya, sampai sekarang pun masih betah untuk terus berlanjut berprestasi di utama di olahraga hoki gitu ya. Nah, kalau saya lihat sampai sekarang kamu tetap kekeh gitu ya untuk terus aktif di situ gitu ya. Nah, untuk persiapan hari ini, untuk persiapan
latihan hari ini tuh persiapan apa itu? Kalau untuk latihan sekarang itu persiapan Porprov 9. Oh, Di besok akan dilaksanakan di Kota Malang Raya. Ya, Malang Raya. Ya, oke, gitu ya. Nah, ini latihannya sudah mulai kerja keras gitu ya? Iya. Latihannya di mana itu? Latihannya di Made. Oh, Made. Misrina Futsal. Pelatihnya dari mana? Pelatihnya? Apa Pelatihnya- mendatangkan dari Malaysia juga atau dari Singapura? Kemarin kebetulan dari Belanda. Belanda loh Iya. ya. Nah, keren banget ya. Jadi banyak hal yang kamu dapat ya. Iya, gitu ya. banyak sekali Kamu ngerti bahasa pengalaman. Inggris? Sedikit-sedikit. Sedikit ya. Kalau bahasa Madura kan ngerti kamu. Oke ya Mbak Alivia, kancah muda yang ada di Surabaya dan sekitarnya maupun di Indonesia sekitarnya, ini ada suatu kebanggaan di FKIP Unusa itu ada atlet hoki ya, tapi dia masuk di prodi PGSD, nah gitu ya. Jadi di Unusa itu terutama di FKIP sangat menampung ya di prodi PGSD maupun yang lainnya bagi calon-calon yang mau daftar di Unusa gitu ya. Mau jadi mahasiswa, wah nampung banget kalau misalnya punya bakat-bakat prestasi apapun gitu ya Mbak Nadia ya gitu ya. Oke, berikutnya gini, ada beberapa pertanyaan gitu ya yang ini menurut saya penting juga harus disampaikan para pemirsa sekalian gini ya. Nah, Alivia bisa ceritakan nggak sih awal mulanya jatuh cinta sama hoki gitu ya? Nah gitu, hoki apa sih yang bikin kamu terus bertahan di olahraga hoki? Apakah ada cowok atau yang cakep gitu kan? Kayak gitu. Atau memang sudah di hatinya sudah di hoki kayaknya, karena hoki itu beruntung gitu ya. Nah, silakan, itu ya. Kalau dibilang jatuh cinta sih awalnya kayak mengisi waktu luang aja, Pak. Jadi kayak nggak ada kegiatan nih waktu SMA. Akhirnya setelah pertandingan pertama itu dapat medali itu rasanya kayak wah bangga sekali bangga gitu. Ya. Medali pertama dalam medali hidup saya. kejuaraan kejurprov. Iya, kejurprov Malang 2021 waktu 21 ya. Iya. Itu yang membuat kamu terus kayak Iya, gini ya. kayak Sesuai gini dengan rasanya. kerja kerasnya gitu iya, ya. terbayar. Pas waktu dapat medali itu rasanya kayak kayak gini ya rasanya. Oh, gitu ya. Udah berjuang keras tapi hasilnya tuh ada gitu, Pak. Ada ya. Iya, sesuai. Hasil yang kalau katanya siapa itu Tukul itu berkristal dulu gitu ya, baru merasakan nikmatnya gitu ya. Luar biasa ya. Jadi saya lihat yang membuat lanjut di terus di hoki itu karena awalnya yang mendapatkan medali itu ya. Yang awalnya karena mengisi waktu gitu ya, isi waktu. Ya, alhamdulillah kamu masuk ke jalan yang benar gitu ya. Oke, keren ya. Kemudian yang kedua ya, kan gini ya. Di dunia akademik dan dunia olahraga kan pasti kan ada tantangannya masing-masing ya. Ya, gimana sih cara menyimbangkan kuliahmu gitu ya. Nah, karena menurut saya harus memilih kan gitu ya. Tantangannya kan memilih nih. Misalnya kuliah ini harus hadir misalnya kan kebetulan dosennya disiplin gitu bagaimana kan gitu ya. Kan pilihannya. Aduh, mau latihan apa enggak ini ya atau kuliah gimana gitu ya. Nah, terus bagaimana mengatur, menyeimbangkan itu? Kalau untuk menyeimbangkan waktu, saya lebih kalau misalkan kalau di sini alhamdulillah dosennya baik-baik semua, sangat mendukung sangat gitu ya. Mahasiswanya untuk sampai dapat es krim gitu ya. Janjinya Bapak Mustafa menjadi inspirasi. Coklat ya. Membuat mungkin pancingannya Pak Mustafa biar kamu semangat. Iya, semangat gitu terus ya. gitu. Okay. Dosennya baik-baik, sangat perhatian juga sama mahasiswanya. Jadi kita itu ngerasa didukung gitu. Kalau izin-izin kayak dispensasi harus jelas itu juga perlu. Jadi kayak dosen tuh percaya kalau misalkan kita itu emang ada kejuaraan. Ada kejuaraan gitu ya. Jadi alhamdulillah dari buka prodi sampai dosen mendukung ya ketika ada kejuaraan kamu bersemangat karena ada dukungan gitu ya. Oke, jadi luar biasa ya. Nah, kemudian ada nggak sih kesan gitu ya saat bertanding ya level internasional kemarin itu kan saya lihat kamu ikut yang di Singapura ya. Iya, di Singapura. Aduh, saya sendiri aja masih liga. Saya sebagai atlet bukan mantan sih, sebagai senior hoki lah gitu ya. Kayaknya cuma sampai di liga aja di Jakarta lah. Gitu. Kalau keliling Nusantara setiap kejuaraan hoki misalnya di UNPAD, di UPI, kemudian di UGM itu sering sih kayak gitu. Tapi kalau kamu ikut bangga sebagai senior bisa sampai ke Singapura. Gimana diceritakan di sana? Atau lebih keren gitu ya. Ya, coba. Kalau waktu di Singapura itu yang pertama
keterbatasan bahasa juga sih Pak, karena di sana kan juga nggak cuman bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin juga. Bahasa Melayu kan ada juga. Iya, Melayu itu masih bisa dimengerti kalau Kalau bahasa Mandarin itu yang nggak ngerti ya. Iya. Baca agak susah. gitu ya. Di sana itu saya waktu itu tinggal di kayak misalkan di Belanda itu kan ada kota kecil namanya Suriname yang penduduknya warga Indonesia Pak. Yeah. Nah, di Singapura itu ada namanya Little India. Oh. Di dalamnya itu banyak orang-orang India. Iya. Bukan isinya orang Madura. Jadi Yeah. di sana kebanyakan itu orang-orang India, terus ya jadi kita tuh belajarnya dua budaya, ada yang Singapura sama kita tinggal di satu komplek di India. Jadi India. kita tahu Gimana kayak ya? tiap pagi tuh kayak bakar-bakar gitu, ada asap-asapnya gitu orang-orang India itu Pak. Oh iya ya, bakar-bakar. Iya. Ikan apa gimana itu? Bakar-bakar kayak wangian gitu, gak tahu asli India yang biasanya kayak dupa tapi bukan dupa. Mungkin itu sebagai apa ya, Simbolis, sembayang atau iya. gimana gitu ya. Mungkin kepercayaan kepercayaan orang sebelum India, iya. lomba gitu ya, menggunakan magic dulu gitu. Iya. Kalau di Indonesia nggak tahu baca Yasin dulu ya. Iya. Baca Yasin Yasin sama dulu ya Al-Fatihah. untuk spiritualnya. Oke ya. Jadi pengalaman-pengalaman waktu di Singapura itu suatu kebanggaan Seru juga banget, ya, iya. kebanggaan. Tapi walaupun gitu, waktu itu mohon maaf ya, Bapak masih sakit gitu ya waktu itu. Udah Oh nggak iya, ada bapak waktu oh iya itu. almarhum gitu ya. Iya, udah almarhum. Ya tapi kamu tetap kuat gitu ya, Iya. walaupun waktu saya masih ingat waktu itu ya barengan juga ya, Bapak Iya. juga sakit, kamu juga harus milih Terus, latihan iya, gitu waktu ya. itu waktu detik-detik terakhir bapak gak ada itu saya pemilihan buat masuk apa enggak, jadi Iya, untuk PON itu iya, kan? Iya, untuk PON. Jadi itu. waktu itu harus hadir dan harus seleksi gitu, dilihat sama orang koninya langsung, koni Iya, jatimnya. koni jatimnya. Jadi sebenarnya mungkin sebuah pilihan ya. Kamu masih masih dalam konteksnya masih Bapak baru selesai meninggal gitu ya. Kamu harus perlu istirahat juga Iya. gitu ya. Oke, luar biasa ya. Kemudian sebagai mahasiswa PGSD ya, menurutmu ada keterkaitan nggak sih menjadi calon guru dengan menjadi atlet hoki gitu ya? Nah kalau misalnya terkaitnya di mana ya? Kamu kemarin kan kebetulan kamu kan bimbingan saya juga ya. Iya. Nah itu kan terkaitannya akhirnya muncul inspirasi penelitiannya tentang kebugaran anak SD di Di hoki. hoki. Iya. Dan menurut kamu gimana nih? Ada keterkaitan apa enggak? Atau muncul inspirasinya itu? Mungkin hoki ini bisa jadi metode pembelajaran atau inovasi lah untuk pendidikan jasmani di Indonesia sekarang. Kan biasanya kayak monoton gitu Pak, olahraga yang pemanasannya cuman statis ya Statis kayak gitu gitu ya. kan bisa dirubah antara kita ya mungkin karena keterbatasan alat, karena kan biasanya hoki itu ada stick dan bolanya, jadi ya membutuhkan itu. Cuman kan semoga aja hoki ini bisa jadi apa ya, suatu Ya, sudah permainan di iya, sekolah SD gitu iya, ya. biar- Tapi sebenarnya kalau softball itu ada masuk di kurikulum kan? Kamu sih ingat gak di kurikulumnya di PJOK itu ada. Nah, Oh, kalau iya. hoki memang belum Belum, ada. iya, hoki. Kalau misalnya dibuat modifikasi mungkin bisa. Mungkin sticknya dibuat dari sapu, bolanya bola itu saya pernah lihat di SD ada hoki yang pakai hoki modifikasi gitu. Jadi bolanya ada sticknya dari sapu. dari plastik itu dibuat memang. Oh, Gitu, khusus, dibuat khusus gitu loh. iya, iya. Ya. Oke, kalau lihat pengalamannya ya Mbak Alivia ini luar biasa. Nah, coba ini kan saya lihat beberapa medali ya. Nah, kejuaraan mana saja yang kamu dapat gitu ya? Mana yang juara 1, ini tingkat apa? Ini tingkat internasional atau jatim atau yang gimana? Coba tunjukkan yang mana satu nih. Nah, coba Kalau ke sini ini- dulu, coba lihat. Oke. Nah. Oke, ya. Oke, banyak banget ya. Oke. Ini yang saya ceritakan Pak, medali pertama saya. Oh, medali yang Ini yang buat saya jatuh cinta sama hoki adalah medali gitu yang saya. pertama di Pertama. Malang. Iya, Malang kejuaraan. Itu juara? Juara 1 ini, dapat Oh, medali juara 1 emas. ya. Oke, kancah muda yang ada di Indonesia semuanya ini ya suatu kebanggaan yang menjadi cinta hoki gara-gara pas juara di Malang gitu ya. Iya. Awalnya kan hanya meluangkan waktu tapi terus ya konsisten, komitmen akhirnya bisa Akhirnya lanjut. bisa. Itu ya. Oke, yang satunya lagi. Terus ini ada Ini kejuaraan Porprov yang ke-7. Nah, Porprov yang ke-7 Ini dapat perak. Ini yang di situ Bondo. Situbondo ya. Iya. Juara berapa itu? Ini juara 2. Juara 2 ya. Oke, Kalah keren. sama Keren ya, teman-teman ya. Ada lagi Ada lagi banyak. Nah. Ini yang kemarin terakhir 2023. 2023 Iya 2023. kejuaraan
kejuaraan Porprov 8. Waduh, langganan nih Porprov terus ya. Ini juara 1. Juara 1, alhamdulillah. Aplaus dulu. Luar biasa ya prestasinya, bangga dia sebagai atlet yang ada di Unusa ya. Nah, terus ini ada kejurnas ini. Kejurnas di Jakarta waktu Jakarta itu. juara tahun berapa itu? 2002. Juara 3. Juara 3, luar biasa. Terus apalagi nih? Banyak sekali ya. Ini sama-sama juara 1 di Piala Wali Kota Surabaya. Waktu itu Surabaya. Ini se-Indonesia juga diadakan. Iya, ini ada yang dari Malaysia, cuman kategorinya masih waktu itu festival ya, kalau nggak 13. ada? Iya, festival. Tapi pesertanya juga dari Malaysia gitu ya. Atletnya maksud saya. Iya, atletnya. Oke, wah keren banget Ini ya. ada 2 soalnya satunya itu U18, satunya U-Open. Jadi untuk semua umur. Iya. Semua umur Iya. ya. Yang satunya memang dibatasi gitu ya. Oke, yang satunya lagi Kalau yang ini sama-sama kejuaraan itu Kejurprov. Kejurprov. Iya, Piala Wali Kota Kota Surabaya, Malang. tapi levelnya dibuat aja, sejatim aja gitu ya. Iya. Oh, sejatim. Juara berapa tuh? Ini juara 3 sama juara 2. Oh, iya. Oke, ada Yang lagi? terakhir ini wali kota kemarin Oke. yang Surabaya. Surabaya. Iya, itu ya. juara 1. Oke. Luar biasa ya prestasinya Mbak Alivia ini sampai tingkat internasional gitu ya. Menjadi sebuah kebanggaan bagi kampus tercinta kita Unusa, terutama di FKIP. Ternyata Alivia ini kan prodi PGSD. Gitu ya. Luar biasa. Aplaus dulu buat semuanya. Keren banget. Nah, ini ada lagi nih Mbak Alivia ya. Terus terakhir nih gitu ya, apa pesan buat mahasiswa lain yang punya fashion gitu ya, walaupun bukan hoki saja gitu ya, di luar akademik terutama di bidang olahraga. Ya, apa nih pesannya buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu berkecimpung di dalam olahraga lain, maksudnya apa yang kamu kasih motivasi buat teman-teman nih gitu ya. Oke, baik. Mungkin kan karena saya jurusan pendidikan ya, pendidikan guru, apalagi guru SD. Tetapi saya kok berkecimpung di dunia olahraga. Karena kita nggak salah loh kalau misalkan masa depan atau yang di masa akan datang guru itu punya skill sendiri. Jadi kita juga punya prestasi gitu. Prestasi ya. Selain saya ikut ini tuh juga melatih public speaking saya, terus kerja sama tim itu juga terbangun dari ikut kegiatan seperti ini. Ya, maksudnya dengan adanya bergabung sebagai atlet ya, diajarin untuk teamwork, bagaimana bagaimana kita bekerja sama gitu. Terus kalau misalkan ini salah satu kebanggaan saya masuk Unusa karena Unusa ini salah satu kampus yang sangat perhatian sama mahasiswanya. Khususnya itu ada acara biasanya setiap tahun diadakan Unusa Award, Pak. Nah, di situ dikumpulkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Jadi saya kemarin sudah 2 kali masuk di Unusa Award. Iya, alhamdulillah ya. Aplaus lagi dong. Itu menjadi kebanggaan yang awalnya kamu lelah gitu ya, tapi sekarang kamu merasakan itu ya. Semangatnya luar biasa ya. Oke, kalau saya lihat tadi kan prestasinya banyak banget gitu ya. Mungkin apa sih buat yang mungkin ada pesan gitu ya bagi teman-teman mungkin mau bergabung di Unusa gitu, apa ya, memberikan penguatan lagi gitu ya. Silakan. Baik. Jadi teman-teman ya, Unusa ini salah satu kampus luar biasa menurut aku karena selain mahasiswanya itu banyak banget yang berprestasi. Unusa ini salah satu kampus yang dengan fasilitasnya itu luar biasa, digitalnya itu udah modern semua. Saya masuk di sini tuh sampai geleng-geleng karena ini kan kampus baru tapi isinya itu sangat modern semua. Iya, semua serba teknologi. Ya. Udah merasakan kan masuk di kelas itu? Dan Unusa ini berdiri nggak cukup lama tapi perkembangannya sangat pesat cepat ya Pak gitu ya. Iya. Seperti ya kereta api begitu cepat. Jadi memang kalau lihat perkembangannya, percepatannya luar biasa sih. Iya, sangat pesat. Teknologinya sudah canggih semua. Apalagi sekarang ada kampus baru, kampus C Unusa, kampus digital. Iya, ya. kampus digital. Itu yang membuat kampus tambah percaya diri untuk selalu mempromosikan Unusa ya gitu ya. Di sini banyak banget itu beasiswanya teman-teman. Jadi kalian ayo datang ke Unusa, dijamin nggak bakalan nyesel karena Unusa ini besok. Oke, awal dulu, luar biasa.
Oke, keren banget ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alivia tentang bagaimana perjalanan sebagai dari nol gitu ya sampai perjalanan sampai menjadi atlet berprestasi gitu ya. Kalau menurut saya ya luar biasa sih gitu. Kalau saya dulu ya kenal hoki di waktu mahasiswa saja. Mahasiswa aja sampai ya alhamdulillah lah karena waktu itu kita harus memilih spesialisasi di dalam cabur karena di saya alumni di UNESA itu kan ada beberapa di Fakultas Olahraga. Nah, di situ saya akhirnya milih hoki. Nah, di situ milih hoki memang dari nol. Jadi karena basic gak punya. Jadi alhamdulillah karena ditekuni sampai yang itu kamu ceritakan suatu hal yang menarik adalah belajar, berbicara, public speaking dan jadi kita ada tri namanya dulu di UKM hoki itu namanya sukses prestasi, sukses organisasi dan sukses rekreasi gitu. Nah, itu teman-teman semuanya tuntas semuanya, insya Allah karena diajarin organisasi sampai bagaimana mimpin sidang gitu. Kalau rekreasinya kita jalan-jalan ke untuk membangun teamwork. Keluarganya siapa misalnya ke Tuban, ke Mojokerto bareng-bareng pakai bendera merah putih gitu. Cukup aktif. Jadi kita nggak ada alasan ya Pak kalau misalkan mahasiswa itu suruh milih akademik apa non akademik semua itu bisa dicapai kalau kita semangat gitu rajin. Ya, saya sepakat dengan kata-kata semangat gitu. Iya, betul sekali Pak. Ya oke. Terima kasih Mbak Alivia yang luar biasa menyampaikan beberapa pengalamannya. Oke, kita sudah membuktikan kalau misalnya Mbak Alivia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya kita terus berjuang, berlatih itu semua akan dinikmati ya prestasinya gitu ya. Oke, luar biasa dari Mbak Alivia yang menjadi inspirasi, sukses selalu ya, berjuang karena habis ini sudah mengerjakan proposal ya. Iya. Sukses ya, akademisi, sukses apalagi nih istilahnya prestasi. Ya. Jadi siapa tahu nanti kamu punya persiapan juga untuk lanjut S2 atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Alivia atas inspirasinya, sukses terus buat karirnya, akademisnya dan olahraganya. Sampai jumpa di episode di podcast berikutnya gitu ya. Oke, cukup aplaus dulu, luar biasa. Jangan lupa ya kepada kancah muda yang ada di Indonesia dan sekitarnya Nusantara ya. Di UNUSA itu ada beberapa yang sangat menarik ya, menampung semua bagi mahasiswa maupun yang mau mendaftarkan di UNUSA gitu ya. Maka sangat menampung bagi teman-teman yang punya potensi sebagai atlet gitu ya. Sangat menampung sekali gitu ya. Jangan lupa like dan share dan subscribe dan komen podcast kita. Sampai jumpa di cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.